Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan bulan Rabiul Awal. Hari ini tanggal 5 Rabiul Awal yang sebahagian orang Sunda menyebutnya bulan Maulud. Mengingatkan kita semuanya untuk meningkatkan aktivitas syukur kita kepada Allah karena kita dipilih sebagai umat Nabi Muhammad yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul anam. Beliau adalah sebaik-baik makhluk dan beliau adalah penyebar rahmat ke seluruh alam. Maka kita dituntut untuk membuktikan rasa syukur kita, keyakinan kita dan praktek amal kita membuktikan syukur kepada Allah dengan menyebarluaskan kesayangan di tengah-tengah masyarakat. Saya tadi malam menjelang tidur membuka salah satu ceramah seseorang yang saya kagumi ilmunya, luar biasa beliau. Saya sangat mengagumi ilmu beliau. Namun kekurangannya adalah begitu semangatnya mencaci maki orang yang berbeda dengan beliau. Apakah seperti itu yang diajarkan Rasulullah? Ilmunya sangat luar biasa, sangat mengagumkan. Tetapi menyampaikan ilmu sedikit mengandung penyakit yang bisa merusak hakikat keislaman yang sebenarnya. Dan tidak boleh saya sebutkan siapa dianya. Yang paling penting adalah pemikiran yang harus kita gali. Orang nama gak usah. Sebab kalau dia sudah meninggal, pemikiran yang tersebar itu yang harus kita perbaiki. Dan memang ada pihak-pihak tertentu yang senang sekali mengadu domba umat Islam. Namun tentunya kalaulah berhasil perpecahan terjadi di tingkat lokal, tapi tingkat internasional, upaya-upaya untuk memecah belah umat Islam itu gagal terus. Tingkat internasional. Karena itu apabila umat Islam secara pribadi senantiasa membaca kehidupan umat Islam secara tingkat internasional, insya Allah akan malu sendiri kalau senang-senang mencaci maki yang lain. Kenapa? Sebab di tingkat internasional jelas sekali perkembangan umat Islam terus meningkat. Kemajuan umat Islam terus mengagumkan. Persaudaraan umat Islam menggiurkan sekian banyak umat di luar. Kenapa di dalam kok masih ada yang senang mengadu domba? Ya, pihak luar ingin sekali kalau umat Islam itu pecah kan gitu. Dan seruan-seruan untuk bersatu sering terdengar dari berbagai pihak. Tapi kadang-kadang seruannya itu sendiri memecah belah umat. Kita harus bersatu, jangan pecah belah. Nyasahanu pecah belah teh. Anda ajalah yang pecah belah, yang lain mah enggak kan gitu. Nah, kita insyaallah akan mengkaji surat Ali Imran ayat 159 yang berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang belum pernah nih saya bahas nih jilid 3 ini. Ini jilid 3 surat Ali Imran. Akhlak Rasulullah dan sifat yang harus dimiliki para pemimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم.
maka berkat rahmat Allah engkau wahai Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap sesama mereka, terhadap mereka lahum. Mereka itu siapapun yang berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengagumi Rasulullah. Tampilan beliau di hadapan orang yang memusuhi beliau sewaktu di belakang, pas bertemu bingung mereka. Kok yang saya benci tampilannya mengagumkan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nah, saat ini kelihatannya ada upaya-upaya pihak luar, pihak ketiga yang berharap agar para tokoh agama dijauhi rakyatnya, dijauhi masyarakat. Itulah usaha orang luar. Maka kita jangan sampai terbawa sebagai aktivis masjid, sebagai yang senantiasa ruku dan sujud bersama-sama menghadap ke arah yang sama. Kita baca orang yang berbeda dengan kita selama masih sholat, masih membaca 2 kalimat syahadat, masih membaca Al-Quran, saudara kita walaupun banyak perbedaan. Perbedaan itu terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ketika menemukan sahabat berbeda dengan sahabat yang lainnya, beliau suka menggunakan atau memilih kata yang sangat mengagumkan. Ashabta sunnah, ahsanta, atau akhadta bil quwwah, akhadta bil jazmi. Itu kalimat yang keluar dari Rasulullah ketika menemukan perbedaan di kalangan para sahabat. Apa maknanya? Pertama, ashabta, engkau tepat sekali. Ahsanta, bagus sekali. Kemudian akhadta bil quwwah, engkau mengambil keputusan dengan kekuatan. Kemudian akhadta bil jazmi, engkau mengambil keputusan dengan pasti. Itu ditujukan kepada orang yang berbeda tuh. Ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mata tutiru, kau kalau mewitirkan salat malam suka kapan? Kata Abu Bakar, sebelum tidur, sehingga aku tidur sudah melaksanakan salat ganjil, salat witir. Kalau kamu wahai Umar, kata Umar, aku sesudah tidur, bangun tidur di akhir malam. Rasul bersabda, akhadta bil jazmi ya Abu Bakar, akhadta bil quwwah ya Umar. Wahai Abu Bakar, engkau mengambil keputusan yang sudah pasti sudah witir. Dan engkau wahai Umar mengambil keputusan yang membuat engkau harus bangun, gak boleh terlambat, gak boleh terlewat. Luar biasa dua-duanya disanjung. Ketika perbedaan masalah sholat, ada yang menangguhkan sampai tempat yang dituju, ada yang sekarang saja sudah tiba waktunya. Rasul menegaskan ashabta sunnah, engkau tepat mengambil sunnah. Yang satu lagi disebutkan engkau juga mendapatkan pahala. Begitulah cara Rasulullah SAW. Kita kadang-kadang mendengarkan ungkapan-ungkapan dari orang yang ilmunya sangat luas, tapi kadang-kadang memang godaan setan sangat hebatnya. Bagaimana cara menggoda orang berilmu dengan ilmunya? Bagaimana cara menggoda orang kaya masuk dari kekayaan? Bagaimana cara menggoda orang yang terlewat, tertinggal masuk dari kebodohannya? Begitu aja terus. Setan memang terlatih, terbina. Wah, pembinaan kita tidak tahu bagaimana. Majlis taklimnya setannya berapa kali seminggu tuh? Mungkin mereka lebih banyak lagi itu. Bahkan yang dihadirkannya juga adalah kadar-kadar iblis. Kalau iblis yang sebenarnya yang bertemu dengan Adam, apakah masih hidup saat ini ataukah tidak? Kita tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat. Wallahu alam sudah mati apakah masih hidup. Walaupun sebahagian ulama mengatakan bahwa iblis yang menggoda Adam sampai saat ini masih hidup, berlandaskan pemahaman terhadap ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang dialog antara iblis dengan Allah. Kan dialog langsung dengan kalimat Rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabbu, ya Rabb, karena sudah engkau tetapkan aku sebagai yang melampaui batas dan aku tidak akan mendapatkan rahmat, aku tidak akan tinggal diam, tapi akan aku datangi
orang-orang yang suka beribadah untuk aku bawa mereka menuju kesesatan. Kemudian Allah sudah menegaskan engkau adalah terkutuk. Maka iblis berkata, ya Allah, berikanlah aku kesempatan hidup. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri aku tangguh hidup. Beri aku panjang umur. Sampai hari semua orang setelahnya meninggal, aku masih hidup. Semua makhluk meninggal, aku masih engkau berikan kehidupan. Ketika mereka dibangkitkan, baru engkau matikan aku. Ngatur banget itu iblis. Itu ngatur kepada Allah coba. Semua orang sudah mati, aku masih hidup. Semua orang dibangkitkan dari alam kubur, engkau matikan aku. Wah, mendikte. Emang Allah bisa didikte. Maka Allah kembalikan mempermainkan iblis. Innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Iya, engkau diberi tangguh hidup, diberi panjang umur sampai hari yang sudah diputuskan kapan engkau mati. Ya iyalah, semuanya juga begitu. Semuanya juga pasti diberi kehidupan seperti sekarang kita ini. Kita masih hidup sampai kapan? Sampai ila yaumil waqtil ma'lum. Kita juga sampai hari yang sudah ditentukan oleh Allah kapan mati. Enggak ada bedanya. Tapi ya itu juga termasuk perbedaan dalam memahami ya. Biasa-biasa sajalah. Sebahagian mengatakan sampai saat ini berlandaskan ayat yang tadi iblis masih hidup. Tapi yang lain memahami ya sesuai dengan yang ditetapkan Allah kapan iblis mati. Sama dengan kita juga. Baik, kita lanjutkan ayat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Apabila engkau wahai Muhammad, sekiranya engkau seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentunya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Oleh karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Ini adalah jelas sekali prinsip. Ya. Di hadapan orang yang berbeda, Rasulullah harus tampil dengan begitu sayang. Siapakah yang berbeda? Di sini kalimatnya fa'fu anhum. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka oleh kamu. Siapa yang dimaafkan? Apakah orang beriman ataukah orang kafir? Enggak disebutkan. Berarti siapapun yang berhadapan dengan engkau, yang tidak sependapat, yang tidak sepemikiran, yang tidak sejajar dengan engkau, fa'fu anhum. Tapi kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, ini sangat berkaitan juga dengan orang-orang lain. Wala in qutiltum fi sabilillah umuttum la maghfiratun minallahi rahmatun khairum mimma yajma'un. Berkaitan dengan qutiltum, berkaitan dengan apabila kamu diperangi, dibunuh. Oh, berarti yang dimaksud dengan ayat yang tadi termasuk orang yang berbeda agama. Kalau orang yang berbeda agama saja harus kita sikapi dengan senyum manis, dengan tampilan yang mengagumkan, apalagi yang satu agama. Nah, saat ini saya lihat beberapa ungkapan-ungkapan terus mengecam pada sesama satu agama. Ya Allah, ya Rahman. Sedih kadang-kadang, tetapi gak usah terlalu panjang sedihnya. Wajar kita sedih melihat hal yang memang sangat menyakitkan, tetapi jangan diperpanjang. Harus disikapi dengan amal. Sikapi dengan aktivitas. Makanya yuk kita tampil di hadapan masyarakat sebagai orang yang menyayangi mereka, terlepas dari kehidupan mereka, berlandaskan akidah tauhid ataupun tidak, sama dengan pemikiran kita ataupun tidak. Saya kadang-kadang suka terkejut ketika ada orang yang bertanya kepada sesama, umpamanya diundang seorang ustadz untuk ceramah. Pertanyaan muncul, dia satu akidah dengan kita? Allahu Akbar. Iyalah, makanya diundang ceramah satu akidah tuh. Orang beriman. Atau pertanyaan lain, dia ikhwan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang yang beriman ya ikhwalah. Tapi suka muncul seperti itu.
perbedaan organisasi kok dipandang beda akidah. Ini pergeseran makna dari kata akidah itu sendiri. Akidah itu apa artinya? Akidah itu ain qaf dal aqdun akad. Akad jual beli, akad nikah. Akad itu ikatan yang membatasi yang lain, gak masuk sini, dan di sini kita berada, tidak melebar kemana-mana. Apa yang dimaksud dengan akidah Islamiyah? Akidah la ilaha illallah. Yang berbeda dalam organisasi sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, satu akidah. Yang berbeda di dalam pemahaman ayat Al-Quran dan hadis, selama yang dipahami sama-sama Quran, sama-sama hadis, satu akidah. Dan insya Allah nanti saya pulang dari sini, pengajian di pesantren, temanya adalah adakah bid'ah yang masuk surga? Itu temanya tuh. Nanti insya Allah ditampilkan di YouTube dan juga di Instagram. Yang judulnya atau akun YouTube dan Instagram yang saya pakai saat ini namanya adalah Cahaya Huruf Al-Quran. Jadi YouTube yang lama sudah nggak bisa diisi lagi karena ada yang ngehack. Dulu ada Magdis TV, nah, itu nggak tahu siapa itu yang punya kerjaan sehingga nggak bisa dimasukin lagi. Maka sekarang ya diganti namanya Cahaya Huruf Al-Quran di YouTube. Demikian juga di Instagram Cahaya Huruf Al-Quran. Biasanya kalau anak-anak tua mah nggak perhatian kepada Instagramnya, itu mah anak-anak muda. Kita mah anak-anak tua kurang perhatian kepada Instagram. Saya lanjutkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkan mereka dan mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Berarti ada dua kelompok nih. Ada yang harus engkau maafkan, ada yang harus engkau mohonkan ampun kepada Allah. Yang engkau maafkan semua lapisan masyarakat. Yang engkau mohonkan ampun kepada Allah, orang yang memenuhi syarat untuk dimohonkan ampun. Siapa orang yang memenuhi syarat untuk dimohonkan ampun? Orang yang sama-sama satu akidah. Alangkah indahnya kalau seperti itu kita lakukan ketika berhadapan dengan semua lapisan masyarakat yang ada yang sama akidahnya, ada yang berbeda, kita memaafkan mereka. Ini sama-sama satu akidah, cuma pemahamannya berbeda dengan kita, mohonkan ampun kepada Allah. Ketika kita menemukan orang yang kita pandang ini salatnya kok kayak begitu ya, nggak seperti yang kita pelajari dari hadis, nggak benar tuh orang tuh salatnya, mohonkan ampun kepada Allah, beres. Kalau ada waktu untuk memperbaiki, perbaiki. Ada jalan untuk memperbaiki, kita perbaiki. Kalau tidak, mohonkan ampun kepada Allah. Boleh jadi yang kita lihat salatnya tidak benar, dia merasakan kekhusyuan melebihi dari kita. Mungkin dia akan mendapatkan dari Allah nilai dari kekhusyuannya. Mungkin kurang dari segi prakteknya, dari segi hukumnya. Bacaan Qur'annya parah sekali gitu. Tetapi kekhusyuannya mengalahkan kita. Ada yang begitu? Oh, sangat banyak sekali. Banyak sekali yang seperti itu. Saya sering menyampaikan satu kisah yang saya dengar dari seorang ulama Saudi. Dia sedang ceramah menyampaikan kisah pengalaman saudaranya atau temannya dia. Temannya dia bermimpi mendapatkan perintah untuk menyampaikan salam dan ngasih kabar gembira sebagai ahli surga kepada orang yang dia kenal tukang maksiat. Tukang maksiat sehari-hari. Tapi dapat perintah melalui mimpi. Sampaikan salam kepada orang tersebut. Dia adalah ahli surga. Yang dia sampaikan, mimpi itu dirasakan, dia mimpi ketemu Rasul. Rasul menyampaikan salam, sampaikan salamku kepada si fulan. Tapi dia, si pemimpi ini atau yang pengalaman bermimpi itu, enggak menjadikan pegangan apa betul itu Rasul ataukah bukan. Karena kan bukan sahabat Nabi yang tahu wajah Rasul kan.
Kalau kita kan bukan sahabat Nabi, apabila mimpi ketemu Rasul, mungkin iya itu Rasul, mungkin bukan. Yang jelas Rasul tidak bisa diserupai wajahnya oleh syaitan. Rasul bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang bermimpi ketemu aku, betul-betul ketemu aku, karena syaitan tidak akan mampu menyerupai wajah aku. Iya. Kalau itu betul-betul Rasul, berarti seperti itulah wajah Rasul. Cuma kita tidak tahu wajah Rasul. Kalau sahabat bermimpi setelahnya Rasulullah wafat atau Rasul masih hidup, mimpi ketemu Rasul, itu betul-betul Rasul. Kalau kita mah nggak tahu. Makanya apabila ada orang sekarang merasa bermimpi ketemu Rasul, mungkin iya, mungkin tidak, cukup gitu aja lah. Gak usah kita katakan, wah gak mungkin, gak. Atau katakan, oh hebat bener, enggak juga, belum tentu, biasa-biasa saja. Nah tadi, seorang ulama punya teman ulama juga, dia bermimpi ketemu Rasul dan Rasul berpesan, sampaikan salamku buat si fulan, sampaikan kepada dia ahli surga. Pas terbangun, ahli surga. Orang tukang maksiat kayak begitu. Jangan-jangan ini bukan mimpi dengan Rasul, ini nggak tahu siapalah. Udah, malam berikutnya mimpi yang sama, sampai 3 kali bermimpi. Ya, jangan-jangan benar ini. Udahlah, akan saya temui orang tersebut, dicari, ditanya-tanya, ya sampai ketemu sedang mabok bersama teman-temannya di tempat mabok. Mungkin di diskotik atau di mana, gak tahu lah. Pas ditemui, oh betul ada dia di sini. Langsung dicolek, yuk keluar dulu. Hah? Kamu mau apa ke sini? Iya, saya mau ketemu kamu. Mau ada yang disampaikan sama kamu, tapi jangan di sini. Yuk di luar yuk, di sini berisik. Ya mungkin berisik dengan musiknya. Ayo keluar. Iya, sebentar ya. Langsung dibawa keluar. Pas tanya keluar, dicari tempat yang tenang. Ini saya sengaja menemui kamu. Ada salam. Dari siapa? Dari Rasulullah. Hah? Dari Rasulullah. Terus Rasulullah menyampaikan salam dan kabar gembira bahwa kamu ahli surga. Aku ahli surga? Tukang maksiat kayak begini? Makanya ini kesempatan buat kamu untuk segera berubah. Dia langsung nangis, terseduk-seduk. Betul-betul menangis. Ayo, kita ke masjid yuk. Iya, ke masjid. Berwudu. Langsung ikut sholat berjamaah. Dan orang lain habis sujud pada bangun, dia enggak bangun-bangun. Sampai salam jamaah, dia masih juga sujud. Ternyata sudah tidak bernafas. Dalam keadaan sujud. Ya kalau Allah menghendaki, orang yang jelas-jelas tukang maksiat, Allah kehendaki berikan kepadanya rahmat, husnul khotimah, gampang-gampang saja. Tidak mustahil dua orang yang sama-sama berilmu, cuma berbeda cara memahami Quran dan hadis, saling serang menyerang. Boleh jadi penonton bingung, yang menonton menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku bingung melihat 2 kiai, 2 ustadz berantem. Hanya perbedaan dalam memahami. Aku mohon kau berikan kepadaku yang bodoh ini nikmat ibadah yang benar. Jangan-jangan orang yang bodoh lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Ibadahnya lebih baik, ketakwaannya lebih tinggi, karena sadar ketidakmampuan tentang masalah ilmu. Sementara yang berilmu yang begitu luas, sombong dengan ilmunya, aduh khawatir sekali. Apalagi kalau sudah berkata, neraka, belum tentu urusan neraka sama Allah yang ngatur. Baik, kita lanjutkan. Ayat ini dengan jelas menekankan pentingnya bersikap yang membuktikan kasih sayang kepada umat. Sekiranya seorang mau balik menyampaikan perintah dan larangan kepada umat dengan cara yang kasar, maka yang akan terkesan sorotan negatif bukan hanya dirinya sendiri ya, akan tetapi juga akan terkena sorotan tadi juga sampaikan kepada yang lain ya.
menjadi sasaran, akan terkena sorotan negatif yang lainnya juga. Sehingga Islam dipandang ajaran yang tidak manusiawi. Tidak mustahil banyak orang yang membenci hukum Islam karena mereka mendengar pengajian dari para pembicara yang tidak tampil sebagai seorang yang menyayangi umat. Akan tetapi sebaliknya, semua umat yang berbeda divonisnya sebagai penghuni neraka. Ada yang begitu, ya sedikit sih. Namun ada tapi sedikit. Cuma sedikit pun sangat berpengaruh kalau dia ilmunya luas, retorikanya bagus, pengikutnya banyak. Aduh, cukup berpengaruh ini. Karena urusan neraka mah Allah saja yang mengatur. Dakwah sesuai sunnah adalah dakwah yang disampaikan dengan penuh kasih sayang dan kecintaan kepada sasaran dakwah. Seorang dai berjuang untuk mengobati penyakit yang diderita umat. Seorang dai pada saat mengobati penyakit umat mesti menebar kasih sayang di atas kasih sayang seorang dokter pada saat mengobati pasien. Coba kalau dokter mencaci maki pasien, makanya jangan makan ini, jangan minum itu. Wah, pasien bisa udahlah pulang. Gak mau diobatnya juga. Jadi mestinya kan dengan lemah lembut itu kan seorang dokter menghadapi pasien. Soalnya ada gitu seorang pasien, jadi gitu dimarahi dokter, udah saya mah gak mau lagi ke dokter itu, cari dokter yang lain aja. Walaupun itu adalah lebih senior, gak mau lagi. Sebab penyakit non fisik, ini kan kalau yang diobati oleh para dai penyakit non fisik. Dokter mengobati penyakit fisik. Penyakit non fisik lebih sensitif daripada penyakit fisik. Cara penyampaian ilmu yang kasar serta jauh dari senyuman membuka peluang bagi pihak luar untuk memecah belah umat Islam, terutama mereka yang kurang memahami ajaran yang sebenarnya. Pihak luar akan berusaha untuk memanfaatkan dengan mengangkat perbedaan pemahaman hingga berlangsung saling menyerang antara satu dengan lainnya. Ayat ini menegaskan pentingnya seorang dai untuk berlapang dada pada saat menemukan umat dalam keadaan bersalah. Bahkan memohon ampunan kepada Allah untuk mereka. Dalam menyelesaikan permasalahan dianjurkan untuk melakukan musyawarah. Dan musyawarah adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW dalam menyelesaikan berbagai masalah, termasuk masalah keluarga beliau sendiri. Coba Rasulullah menghadapi masalah internal keluarga, musyawarah dengan pihak luar. Apalagi nih masalah umat, ya nggak diambil keputusan sepihak lah. Saya sering kedatangan orang yang menyampaikan masalah keluarga. Belum lama bahkan, ya ada seorang ibu yang dicerai. Si ibu itu datang kepada saya, mohon bantuan saya untuk mendatangi mantan suaminya. Dia menjelekkan soalnya suami saya, katanya ingin meminta karena ya sudah sekian lama hidup bersama dia. Ya, saya bilang sebagai ungkapan ibu saya harus mendengar dan saya harus berusaha sesuai kemampuan. Namun tentu setelahnya saya mendengar informasi dari ibu, biar saya posisinya di tengah-tengah, saya ingin juga mendengar ungkapan dari bapak. Terpisah dari ibu. Ibu sekarang berbicara kepada saya tanpa kehadiran bapak, saya juga ingin berbicara dengan bapak tanpa kehadiran ibu. Boleh kan bu? Oh iya, katanya Ustaz, objektif. Iya. Nanti kalau sudah dapat informasi dan si bapak mau bertemu atau menerima ibu, insya Allah kita bertemu. Udah, saya kontak suaminya. Gimana ceritanya? Cerita dia. Saya sih tidak menyebutkan bagaimana, cuma betul pak, udah cerai. Iya betul, ceritanya panjang Ustaz gini. Bapak siap bertemu dengan ibu? Enggak. Ya udah, kalau enggak mau apa lagi? Berarti kan ini saya menerima berita dari sepihak dari si ibu seperti itu, dari bapak tentu akan berbeda. Ya kalau sudah tidak siap bertemu ya sudah, karena sudah cerai mau apa lagi. Tapi kalau umpamanya si ibu
si bapak mau nyerah saya, mohon bantuan. Nah itu baru saya harus berjuang, jangan jadi. Kalau udah cerai mau apa lagi ya, udah selesai. Saya gak mau ikut campur, capek tuh nanti. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah selesai saja karena memang si bapaknya tidak mau bertemu. Ya, saya lanjutkan. Hidayah dari ayat ini antara lain adalah penjelasan bahwa rahmat Allah bagi semua hambanya tidak cukup hanya diterangkan melalui retorika dan argumentasi yang meyakinkan. Akan tetapi hendaklah diterangkan dengan penampilan para da'i yang membuat suasana masyarakat merasakan nikmatnya curahan rahmat Allah di dunia sebagai bekal untuk berjuang meraih rahmatnya di akhirat. Ini surat Ali Imran ayat 159. Lanjutannya, in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau tadi berbicara dai, berbicara dakwah, kadang-kadang orang berkata, iya itu para dai, saya mana bukan dai. Semua kita harus berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terutama zaman sekarang, betul-betul semua orang bisa berdakwah. Tidak bisa bicara, pembicaraan orang disebarluaskan melalui media. Tidak bisa dakwah dengan tulisan orang sebarluaskan melalui media. Gampang saat ini. Semua kita bisa berdakwah dengan cara masing-masing. Hanya ada yang mungkin diberi oleh Allah kemampuan atau amanat berupa berbicara dan menulis dan juga menyampaikannya tulisan yang lain, dakwah yang lain. Ada juga yang mungkin hanya menyebarluaskan melalui alat saja. Subhanallah, kemajuan teknologi membuat seluruh umat Islam bisa menjadi dai. Kemajuan teknologi ini ya. Dan silahkan nanti juga kalau pemanya sudah dimuat bahasan ini melalui YouTube dan Instagram, silahkan disebarluaskan kalau memang ada yang berguna. Baik, kita lanjutkan. Yang surkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolongmu, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Dia membiarkanmu, tidak mungkin ada yang memberikan kepadamu pertolongan. Siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Tak mungkin ada. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Faman dzalladzi yansurukum. Ya, kalimat faman dzalladzi yansurukum dibaca dua qiraah. Sebelumnya saya bahas dulu tentang perbedaan qiraat. Ada yang surukum, ada yang surkum. Apa perbedaan makna? Dan yang membaca yang surkum adalah Abu Amrin. Dari 10 atau 7 ulama qiraat, ada 2 orang ulama yang asli orang Arab. Di antaranya adalah Abu Amrin. Kalau yang lain dari luar, cuma sudah jadi orang Arab. Kalau Abu Amrin ini asli orang Arab. 2 bacaan ini tidak berpengaruh bagi makna. Ada yang surukum, ada yang surukum. Namun demikian perlu dikemukakan di sini agar tidak menimbulkan pertanyaan. Untuk apa ada perbedaan bacaan? فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ. Yang pertama yansurkum ya, sesuai dengan bacaan umum yang tidak dirasa ada kesulitan untuk membacanya, yansurukum. Sedangkan yang kedua adalah ada keringanan dalam membaca karena sebagai orang Arab adanya 3 huruf dengan harokat yang dhammah, berjajar mengandung kesulitan, sehingga yang kedua yang surkum dengan sukun pada huruf yang kedua yaitu ra, karena secara umum masyarakat Arab memandang harokat dhammah adalah harokat paling berat, bahkan diaduri dengan ikhtilas yang surkum ya. Secara istilah ikhtilas ini hanya diketahui dengan contoh. Mengapa diangkat? Untuk menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran untuk dibaca semua orang. Ayat ini membangkitkan semangat berjuang. Jadi kalimat yang surukum dengan yang surkum dengan sukun ro-nya itu bukan karena susunan kalimat,
tapi karena untuk meringankan bacaan. Artinya Allah memberikan pertolongan, ada yang harus dengan usaha berat kita, Allah turunkan pertolongan. Ada yang tanpa usaha kita, ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan yang surukum dengan yang surkum. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini adalah makna sekilasnya dari bacaan yang surukum dengan yang surkum. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Rasulullah terpelihara dari sifat tercela. Maha suci Allah yang senantiasa menjaga para pejuang di jalannya. Dia menjaga mereka untuk tetap memiliki keyakinan yang aman dari gangguan yang merusak akidah. Menjaga pemikiran mereka dari pemahaman yang akan mengganggu kinerja sebagai pejuang. Dan menjaga perasaan mereka dari rasa iri karena urusan pembagian harta. Ini kisah di zaman Rasulullah SAW sehubungan dengan menghadapi para sahabat. Sahabat juga manusia ya. Apabila mereka menemukan sesuatu yang kurang dipahami dari Rasulullah, terkadang muncul perasaan, kenapa ya kok saya diperlakukan seperti ini? Namun di balik itu mereka beriman bahwa Rasulullah tidak pernah salah. Namun saya enggak ngerti. Maka para sahabat kadang-kadang tampil di hadapan Rasulullah sebagai yang memang bertanya-tanya. Dan oleh Rasulullah SAW langsung suka dijelaskan. Salah satu contoh, pernah pada perang Hunain. Perang Hunain ini sangat luar biasa diabadikan dalam Al-Quran. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Pada waktu terjadinya perang Hunain, jumlah kamu begitu banyak, membuat kamu semangat, wah kita pasti menang karena jumlah kita banyak. Dan oleh Allah diingatkan, enggak boleh begitu wahai sahabat, wahai para pejuang. Kemenangan akan kalian capai bukan karena jumlah kamu banyak, bukan karena kesiapan kamu, senjata kamu banyak, tapi semata-mata pertolongan dari Allah. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alal falyatawakkalul mu'minun wa tawakkilun. Tadi sudah disebutkan pada ayat 159, hanya pertolongan Allah yang membuat kalian menang. Tanpa pertolongan Allah tidak, walaupun kamu banyak. Nah, pada waktu perang Hunain sempat para sahabat goyang karena tertipu oleh orang kafir. Sampai diberitakan Rasulullah sudah wafat. Lalu Rasulullah memanggil para sahabat. Dan ini dalam kegelapan. Di malam hari. Maka Rasulullah memanggil para sahabat. Lalu para sahabat merespon. Dengan kalimat, Absyiri ya Rasulullah. Kami bersama engkau. Berbahagia Allah Rasulullah, kami tetap bersama engkau. Itu sudah porak-poranda itu. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat langsung bersama dengan Rasul, akhirnya Allah berikan kemenangan. Sampailah para musuh pada pergi meninggalkan harta kekayaan yang berlimpah. Dan Rasulullah SAW langsung menyuruh untuk dikumpulkan harta kekayaan milik orang kafir yang ditinggal, yang disebut dengan harta ghanimah. Nah, kemudian oleh Rasulullah dibagi-bagikan harta tersebut kepada muhajirin, dan orang Ansor nggak ada yang kebagian. Betapa berat ini. Padahal orang Ansor itu sudah berjasa besar untuk orang muhajirin. Pada waktu itu Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang kepada orang Ansor. Orang Ansor kelihatan gelisah, bimbang. Oh, kita nggak dapat ya. Maka Rasulullah melihat orang Ansor dalam keadaan kecewa berat. Rasulullah langsung mendekati orang Ansor. Wahai orang-orang Ansor, kemana saja kalian pergi, aku akan bersama kamu. Dengan kalimat itu, maka orang Ansor kaget. Oh, kita dapat Rasul. Orang muhajirin dapat harta kan gitu. Maka Rasulullah pun menegaskan, apakah kalian tidak merasa bahagia? Aku bersama kalian, mereka dapat harta dan kalian mendapatkan aku. Puaslah dengan kalimat itu. Tanpa mendapatkan harta, tapi dengan kehadiran Rasulullah bersama mereka, itu bahagianya luar biasa. Mari kita jiwai kalimat itu.
dalam kalbu kita saat ini. Kita dipilih oleh Rasulullah sebagai umatnya, bahkan dirindukan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Wadidtu an qad ra'aitu ikhwanana." Aku sangat merindukan ingin bertemu ikhwan kita. Sahabat kan bertanya, ikhwan kita, ikhwan kita. Siapa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Bukankah kami ikhwan engkau? Rasul bersabda, ikhwanuna lam ya'tu ba'du. Kalian sahabatku, ikhwan kita belum lahir. Di mana itu mereka berada? Di Masjid At-Taqwa. Di sini insyaallah. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, ikhwan kita. Allahu Akbar. Kita bersyukur pada Allah. Kita diakui oleh Rasulullah sebagai ikhwan karena kita beriman kepada Nabi Muhammad padahal kita tidak bertemu, tidak melihat wajahnya, tidak melihat aktivitasnya. Para sahabat beriman kepada Rasulullah melihat aktivitas Rasulullah yang begitu mengagumkan. Kita beriman kepada Rasulullah cuma berita. Begitu mengagumkannya akhlak Rasul, kita tidak melihat langsung. Tapi kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Kita yakin Rasulullah kalau hadir bersama kita, husnudzan. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis, "Ma min muslimin yusallimu alai illa raddallahu ala yaruhi hatta arudda alaihi salam." Tiada seorang muslim yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah berikan kepadaku kesempatan untuk membalas salam tersebut. Sampai saat ini, iya, sampai saat ini. Sampai hari kiamat tiba. Sampai Rasulullah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada Rasulullah saat salat kan, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan semoga tercurah kepada engkau wahai Nabi. Demikian pula rahmatnya dan barokahnya. Kita hanya kepada Nabi Muhammad mengucapkan Assalamualaikum tanpa kita lihat. Tanpa berada di depannya. Sedangkan kepada para Nabi yang lain tidak ada Assalamualaikum ya Ibrahim. Tidak ada Assalamualaikum ya Musa. Tidak ada Assalamualaikum ya Adam. Tidak ada. Hanya kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Tapi kan panggilannya ya ayyuhan Nabi. Iya. Setiap kata ya ayyuhan Nabi dalam Al-Quran ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada kepada yang lain. Dan itu adalah merupakan bukti bahwa kesempurnaan kenabian beliau. Kesempurnaan nubuahnya Nabi Muhammad. Sehingga panggilan ya ayuhan Nabi hanya kepada Nabi Muhammad. Ya ayuhan Rasul hanya kepada Nabi Muhammad. Kepada yang lain enggak ada. Padahal semuanya juga yang disebut Rasul adalah Rasul pasti hakiki. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka para Nabi semuanya. Tapi panggilan ayuhan Nabi hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad dipanggil dengan ayuhan Nabi, dengan ayuhan Rasul, tidak dengan ya Muhammad. Kalau Nabi-Nabi yang lain dipanggil dengan sebutan nama. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam. Ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Ya Ibrahim awibi. Wahai Ibrahim. Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Musa inni ana Allah. Ya Isa ibn Maryam. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk. Dipanggil langsung ya Isa, ya Adam, ya Musa, ya Nuh. Tapi Nabi Muhammad ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Dan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW memanggil kepada beliau Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Ini kenikmatan buat kita. Maka nari nabiyyin ayyaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya?
niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. Rasulullah pada waktu perang Hunain dapat harta yang banyak diberikan kepada Muhajirin dan Ansor tidak ada yang dikasih. Orang Ansor merasakan agak kecewa. Duh, kenapa ya, kita juga tidak perlu atuh. Tapi Rasulullah langsung menegaskan, kemana lorong atau kemana parit atau kemana jalan yang kalian tempuh, apabila muhajir ke sana, kalian ke sini, maka aku bersama kalian, kata Rasulullah. Bahagialah orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah, dengan kalimat yang disampaikan Rasul seperti itu, karena memang kebahagiaan bersama Rasul di atas kebahagiaan dapat harta yang banyak, dan kita termasuk yang mendapatkan nikmat bahagia bersama Rasulullah. Maha suci Allah yang senantiasa menjaga para pejuang di jalannya. Dia menjaga mereka untuk tetap memiliki keyakinan yang aman dari gangguan yang merusak akidah, menjaga pemikiran mereka dari pemahaman yang akan mengganggu kinerja sebagai pejuang. Kita ingin menjadi pejuang, tentunya kita tidak tepat sibuk dengan pancingan-pancingan yang tersebar melalui media, dibikin oleh orang perdebatan. Ini adalah aswaja, ini adalah wahabi, ini adalah salafi, ini ada macam-macam itu istilah. Iyalah. Bahkan tadi malam itu saya mendengarkan seorang penceramah yang sangat luar biasa, saya kagumi itu. Dia mengungkap doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, curahkan barokah untuk negeri Syam dan negeri Yaman. Sahabat berkata, wa fi najdina, dan Najd juga ya Rasulullah. Rasul bersabda, di Najd itu ada zalazil dan ada qarnus syaitan. Di Najd itu ada kegoncangan dan ada tanduk syaitan. Langsung ditafsirkan oleh kiai ini bahwa yang dia maksud adalah tanduk syaitan sekarang sudah terbukti katanya. Yaitu Wahabi dari Najd itu suka menghalang-halangi sholat, menghalang-halangi ibadah. Saya bertanya-tanya, siapa yang dimaksud dengan Wahabi saat ini? Siapa gitu? Yang menghalang-halangi sholat siapa? Itu katanya. Gak boleh sholat tarawih melebihi dari 11. Ya siapa yang gitu teh, siapa? Yang dimaksud oleh dia itu siapa? Sebab kalau diarahkan ke Mekah, ke Madinah, di Mekah itu sholat tarawihnya lebih banyak daripada di kita. Di sana sampai 33 rakaat pada 10 hari terakhir. Jadi siapa yang dimaksud? Itu penanaman kebencian terhadap yang disebut dengan Wahabi. Tetapi tentunya saya ulangi, itu hanya berhasil pemecah belah umat tingkat lokal. Di tingkat internasional enggak. Datang dari berbagai penjuru dunia, salat berjamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jutaan umat dengan seorang imam tanpa diketahui jamaah ini imamnya aliran mana, yang enggak ada itu. Imam berkata Allahu Akbar, langsung diikuti. Imam ruku, ikut ruku semuanya. Bahkan yang sebelum-sebelumnya membenci ulama Mekah, ulama Madinah, pas sudah sholat mendengarkan imam begitu ikhlas, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Kemudian bacaannya begitu bagus sampai di tanah air yang terkenang bacaannya. Gak ada yang mempertanyakan. Bacaannya bagus sih. Tapi kita bertanya-tanya, dia aliran siapa ya? Ikhwan kita bukan ya? Satu akidah enggak dengan kita? Gak ada itu. Bahkan ini rekamannya, ini enak sekali. Oh terkenang, ingin ke sana lagi. Selalu berkata begitu. Gak ada yang mempertanyakan aliran apa. Makanya saya tegaskan, sehebat bagaimanapun upaya luar ingin memecah belah umat Islam, gagal terus. Kalau tingkat internasional.
Bahkan berita belakangan yang masuk Islam terus-terusan ya berdatangan dari berbagai agama lain. Ada satu tempat ibadah, tiba-tiba pemimpinnya menyatakan keislaman, rakyatnya ikut langsung, umatnya ikut langsung, 1000 sekaligus. Itu terjadi di Filipina itu. 2000 kalau nggak salah di Filipina itu. Setelahnya pertemuan dengan Ahmad Didat dulu, zaman Ahmad Didat. Sekarang mah Zakir Naik ya, dulu Ahmad Didat gurunya. Itu sekali masuk Islam sampai 2000 orang. Dan tentunya orang yang baru masuk Islam, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari mati. Boro-boro berbicara apa itu bid'ah, apa itu sunnah, apa itu perbedaan. Enggak sampai ke sana. Pokoknya sudah membaca 2 kalimat syahadat, sholat ikut-ikutan. Apabila meninggal, husnul khotimah. Belum sampai ke tingkat, ini hadisnya dhaif ini sahih. Masih jauh ke arah sana. Tapi urusan surga, urusan neraka milik Allah. Ya, saya angkat masalah ini karena kita ingin melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya dari Rasul itulah akidah tauhid. Saya kemarin khutbah Jumat diminta judulnya adalah pentingnya memelihara menjaga akidah umat Islam. Ya, saya sampaikan perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan akidah oleh umumnya masyarakat di kita. Coba ada kalimat tadi, seakidah enggak dengan kita? Padahal ternyata yang dimaksud dengan seakidah dengan kita itu beda organisasi, enggak dengan kita. Persis Muhammadiyah, NU, Salafi, Hizbut Tahrir atau apa? Itu dianggap perbedaan akidah? Enggak, itu enggak perbedaan akidah. Itu perbedaan memahami dalil dari Quran dan Sunnah. Perbedaan memahami kok bisa terjadi? Iyalah, otaknya beda. Kemampuan orang memahami jelas berbeda. Saya sekarang bicara di sini, pastilah bapak-bapak dan ibu-ibu tidak sama. Pas pulang ke rumah, yang masih ingat apa yang saya katakan beda itu. Mungkin ada yang ingat awal-awalnya, tengahnya nggak ingat. Mungkin ada yang ingat akhirnya, awal tengahnya nggak ingat. Beda-beda. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, berbeda-beda juga. Apalagi kita mengkaji ayat, mengkaji sunnah, mengandalkan pemikiran pribadi, ya jelas pasti berbeda lah. Tidak aneh perbedaan tersebut. Oleh karena itu maka jangan sampai perpindahan nama ini. Akidah itu keimanan kepada Allah, keimanan kepada Al-Quran, keimanan kepada Rasulullah. Bukan apakah satu akidah dengan kita orang yang kunut subuh apa enggak? Itu jelas satu akidah, buktinya dia sholat subuh kok. Itu yang baca usoli dengan yang tidak baca usoli, yang mana dengan yang seakidah dengan kita. Dia sholat kedua-duanya juga. Yang usoli dengan yang tidak usoli sholat, itu akidahnya sholatnya itu. Atau pamannya baca sholawat yang pakai sayyidina, ada yang tidak pakai sayyidina, mana yang seakidah dengan kita? La haula wala quwata illa billah. Tentang masalah bid'ah, perbedaan memahami masalah bid'ah, saya ditanya oleh santri. Jadi Ustaz, kalau definisi bid'ah itu apa? Ya, kalau ada definisi buat bid'ah, pasti definisi itu sendiri adalah bid'ah. Karena bukan dari Rasulullah definisi itu. Bingung kan kalau sudah dibilang gitu tuh. Maka dengan demikian buat kita, mana akidah, mana syariah, mana akhlak, mana fiqih. Akidah berkaitan dengan qalbu. Syariah berkaitan dengan pemahaman. Akhlak berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Fikih itu adalah pemahaman para ulama terhadap Quran Sunnah. Itu fikih namanya. Fikih itu bisa berbeda, iya. Kalau Imam Asy-Syafi'i menyatakan rukun sholat, rukun wudu ada 6. Imam yang lain mengatakan 5.
Imam yang lain mengatakan 4. Dalilnya yang 6, yang 5, yang 4 sama. Yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu mau salat, basuh wajahmu 1, basuh tanganmu 2, usap kepalamu 3, basuh kakimu 4. Udah, berarti rukun wudhu cuma 4. Tapi itu urutan. Kenapa? Wajah, tangan. Bacaannya diselingi dulu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usi. I. Lalu wa arjulakum, di akhir la lagi. Fathah, fathah, kasroh, fathah. Wah, kalau tidak penting urutan, kenapa kok sampai seperti itu? Berarti urutan itu penting. Oh, rukun kelima adalah tartib. Itu jadi rukun juga. Kemudian satu lagi menyatakan, bagaimanapun hebatnya memperhatikan yang 4, juga aturan urutannya diperhatikan. Tapi kalau niatnya enggak benar, tidak sah. Berarti niat rukun. Udah, makanya jadi 6. Dari nama eta kenehnya. Rukun wudhu 6 itu ayatnya. Rukun wudhu 5 itu ayatnya. Rukun wudhu 4 itu juga ayatnya. Ya udah kalau begitu, yuk kita saling mendukung sajalah. Sebab sama-sama akidahnya satu. Sumber ayat, sumber rukun, sumber hukum ini. Al-Quran. Inilah hadis. Berarti itu akidah. Syariatnya wajib sholat, wajib wudhu, itu syariat. Prakteknya bagaimana? Sama ternyata. Yang menyatakan rukun wudhu 4, yang menyatakan wudhu 3, 5, yang 6 sama prakteknya. Itu akhlak. Pemahamannya berbeda, itu fikih namanya. Kalau gitu enteng-enteng sajanya, beda fikih. Gak usah jadi rame. Ini yang terus diangkat perbedaan fikih. Kalaulah Rasulullah masih hadir saat ini, mungkin berkata, ashabta sunnah, ahsanta, akhadta bil quwa, akhadta bil jazbi. Mungkin Rasul begitu tuh ngambil keputusan. Kepada yang disebut sebagai ini adalah kelompok A, bagus kamu. Kelompok B, benar kamu. Kelompok C, kamu betul-betul kuat. Paling begitu Rasulullah itu. Semuanya satu akidahnya. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan. Sudah panas nih di luar. Walaupun belum jam 6. Ada yang mau ditanyakan? Apa enggak? Oh, enggak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi disampaikan bahwa setiap umat Islam wajib berdakwah. Ya. Sesuai dengan kemampuannya. Mau pakai ngesel atau tapi dalam tadi mungkin kalau saya menyampaikan bahwa ada satu yang menyampaikan dengan cara yang padahal itu tapi dia menyampaikan dengan cara yang tidak. Saya mungkin kita semua pernah mendengar kisahnya Umar bin Khattab. Bagaimana cara dia menyampaikan dakwah dengan cara mencoba bedah, dengan membelah tulang untuk menciptakan keadilan. Nah mungkin dalam hal ini kita kan negara kita ini kan berbangsa-bangsa dan berbeda-beda. Itu penyampaian. Mungkin kalau Dr. Saiful Islam dengan cara yang memahami, mungkin ada yang lain dengan cara yang berbeda, dengan cara yang asal dengan cara yang asal. Kira-kira bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya, seperti disampaikan tadi, bagaimana kisahnya Khalifah Abu Bakar dalam menyampaikan bagaimana kisahnya Umar bin Khattab dalam sehingga pada waktu itu gubernur yang melakukan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada buku karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang meninggal 3 hari yang lalu ya. Beliau kan waktu meninggal itu sedang nulis buku judul ke-180 sekian. Wafat pada usia 97 tahun. Beliau menjelaskan dalam buku tersebut bahwa dakwah itu sangat memerlukan metodologi yang diperlukan berbeda. Berbeda metodologi itu. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, gak bisa dipaksakan sama. Gaya Umar bin Khattab dipertemukan dengan gaya Abu Bakar, dipertemukan dengan gaya Utsman dengan Ali, saling melengkapi satu sama lain. Bahkan Umar bin Khattab itu sejak awal, dia pas dilantik menjadi pemimpin, melanjutkan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, kalian telah memilih aku, membaiat aku untuk menjadi pemimpin. Laqad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Kalian sudah menganggap aku sebagai pemimpin dan aku bukan orang terbaik. Maka apabila kalian menemukan aku salah, jangan kalian biarkan. Dan apabila kalian menemukan aku benar, ikuti saya. Bila salah, luruskan aku. Itu kalimat dia itu dalam orasi pertama sebagai pemimpin. Di depan Umar bin Khattab ada langsung menghunuskan pedang. Nih Umar, engkau salah, nih bagiannya. Umar bin Khattab langsung merespon, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah karena ada orang yang mau meluruskan aku dengan pedangnya. Itu sejak awal memang sudah begitu. Luar biasa. Sedangkan Abu Bakar lain lagi gayanya. Dan Utsman dan Ali gayanya berbeda-beda. Memang Umar bin Khattab disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau waktu masa jahiliyah disegani umat. Dan setelahnya beliau masuk Islam lebih disegani lagi oleh umat. Nah sementara ketika waktu hijrah. Beda antara Umar dengan Rasul. Rasulullah waktu mau hijrah, beliau sembunyi-sembunyi. Bahkan cari taktik strategi yang sangat luar biasa. Dari Mekah ke Madinah ke utara. Tapi beliau ke selatan lebih dulu. Untuk menghilangkan jejak musuh-musuh Allah. Pada Rasul sudah dijamin pasti aman. Tapi kenapa beliau melakukan taktik strategi sampai sehebat itu? Umar bagaimana? Umar enggak. Umar diizinkan hijrah oleh Rasulullah. Langsung dia tawaf. Dan di sekeliling Ka'bah dia tawaf. Di situ dia teriak-teriak. Dipanggil-panggil orang-orang yang di sekitar Ka'bah itu. Kan Ka'bah itu dulunya berada di tengah-tengah lembah ya. Di sana adalah bukit-bukit, rumah-rumah masyarakat. Umar manggil-manggil. RT 1, RT 2. Kira-kira begitu ya. Semua pemimpin turun kalau memang kalian mau tinggal nama. Siapa di antara kalian ingin istrinya segera dipanggil janda, anak-anaknya segera dipanggil yatim, temui Umar setelah tawaf ini di situ. Ayo. Umar sebentar lagi mau meninggalkan Mekah menuju Madinah. Kalimatnya begitu tuh. Jadi dia nantang perang dulu. Tapi tidak ada yang berani seorang pun. Sementara Rasulullah sembunyi-sembunyi. Mana yang lebih berani, Umar apa Rasul? Beda. Metodologi beda. Untuk Umar berbuat seperti itu atas nama pribadi. Untuk Rasul berbuat seperti itu atas nama pemimpin umat. Itu posisinya berbeda. Makanya sekarang juga berdakwah tentu beda-beda. Ibu-ibu berdakwah dengan bapak-bapak dengan cara saya bisa berbeda-beda. Yang paling penting tujuan sama. Kemudian yang kita sebarluaskan adalah al-haq minallah. Itu saja. Baik. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah lain kesempatan kita bertemu lagi. Dan Sabtu depan tanggal berapa ya? Sabtu bulan November. Tanggal berapa? Tanggal 6. Enggak, Sabtu pertamanya maksudnya. Sabtu pertama bulan November. Sekarang Oktobernya. Maksud saya, soalnya tanggal 25 mau umroh gitu. Tanggal 5 udah pulang kalau gitu ya.
Berarti Sabtu depan saya udah pulang. Insyaallah bisa. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, berikan kepada kami Allah nikmat beramal saleh, nikmat beribadah dengan khusyuk, nikmat mencintai orang-orang yang Engkau cintai dan mencintai Engkau. Ya Allah, tanamkan ke dalam kalbu kami kebencian terhadap yang Engkau benci, yang Engkau murkai, berupa perbuatan maksiat, kemungkaran, kemusyrikan. Allahumma Rabbana ya Tuhan kami, berikan kepada kami nikmat istiqamah di jalan-Mu, berikan kepada kami Allah nikmat tilawah Al-Quran, nikmat menghayati Al-Quran, berikan kepada kami ya Allah nikmat istiqamah dalam melaksanakan tugas di hadapan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.